Halo, Hmm. ya. Wah, bisa deh. Iya. Banyak orang goblok ya. Kasian dia berguru-guru pada mau buka lagi berkeliling di sini. Waduh, sampai nggak bisa buka mulut. Iya. Beli di luar coba kalian lu burger ya coba di mana paling dekat? Di Malang orang ada. Apa flip dah? Iya. Flip, flip, flip. Apa lu olahraga lagi rek? Yang ini bebas, enak olahraga apa? Hari. Apa ya? Coba tak catat lah. Paling kelas lah ya. Paling push up. Yang orang mereka semua di kelas tuh. Sit up, Ngeplank. plank, 4 kali tak gabung kabel lah pokoknya sih. Sehingga aku bisa. Aku nggak salah 4 kali, keren. Gara-gara keren banget sampai suruh bertani. Emangnya kan di sebelah subuh gak bisa? Oh nggak bisa lah ya. Maksudku kategoriku dewek nggak bisa kayak. Oke, mulai 30 detik, 35 detik kok gak bisa. Masih enak sih nyantol, bikinnya. Oh. Ya, kampret sumpah. Ya apa, nggak pernah mainan kok. Maksudnya nggak pernah main Gak. sekali. Aku gak ngomong masalah itu. Iya. Oke. Aku sengaja buka Instagram kayak contoh aktivitas masuk tahun sama adik kelas nambah itu kan Bali. anak bener ya will you be my girlfriend astagfirullah. Apa seru? Kayak ada cerita no. Apa mana? Push up, sit up, plank, lompat tali. Sing anak flexibility nih bener loh. Oh no, gak fleksibel. Aku paling ngeliat workout malah di Google. Paling tak kasih 15 mana masing-masing. Apa? Ya enggak lah. Kasih 15 repetisi lah. Ya sekitar lamarin kurang lebih. Olahraga. Per hari tah. Enggak ya sekali tok. Dah. Oke. Mungkin waktunya bertanya. Oke, kita lepas dari sana. Aku lupa, aku punya pertanyaan apa? Oh iya, aku ada satu pertanyaan. Cek, tanya dari mana aku tadi? Mana ngapain? Oh iya, ini pertanyaan sih basically aku udah punya jawabannya, cuman mari kita seperti biasa lah, kayak cek ulang, cross, pokoknya diserang Ben. Semakin dek kualitas semakin dek tahuan salah di mana, ya. Oke. Pertanyaannya why do we like others? Ini rasanya aku kembali ke iya sih, kini aku pasti bakal seneng lah misalnya ada orang yang seneng be aku. Ya sangat-sangat masuk akal lah, aku disukai banyak orang, oke lah, make sense, aku bakal seneng, ya. Tapi kenapa kok aku ada lebih daripada manusia, aku kok bisa willingly suka sama orang? Padahal itu kayak oke lah. Aku disukai banyak orang, oke, masuk akal, aku bisa seneng. Ya, dan semakin banyak orang yang suka mbak aku semakin seneng. Tapi kalau orang yang seneng aku bisa seneng mbak orang itu kok bisa? Dan masalahnya itu bikin aku seneng juga, aneh toh. Kayak aku seneng mbak orang, harusnya oke lah, itu bisa bikin orang tersebut seneng, masuk akal. Tapi kenapa kok itu bisa bikin aku seneng? Itu nggak masuk akal. Dan lebih gobloknya lagi, oke lah, misalnya kembali ke sing tak omong itu kayak
ya kan basically punya something in common kan. Kan suka ke dirimu yang ada di dalam dirinya dia ya. Oke, kan dia punya sifat-sifat yang mungkin pengen buat capai atau enggak dia, ya kan bisa, ya mungkin dia melihat, kan bisa melihat ada common ground gitu antara kan BD, dan itu bisa bikin kan at least bersimpati atau mungkin sampai seneng BD. Oke. Terus kalau misalnya at some point itu bakal hilang, apakah itu bakal nggak seneng? Karena itu bisa hilang. At least lebih tepatnya dia bakal selalu jadi manusia dan itu masih cukup common ground jujur aja kan. Tapi pandanganmu iki ya jujur susah loh, soalnya kayak common ground ini sangat subjektif kan. Kayak aku ngomong kita punya banyak ya wes, itu bukan something yang objektif. Sure kita semua orang, masalahnya semuanya itu pasti punya common ground. Semuanya itu pasti punya common ground selama kau bisa lihat. Kalau sekedar punya itu pasti punya, ya enggak? Terus sing kon ngomong bakal hilang itu aku bingung sih. Contoh ya. Oke. Ya contoh kan ditengkar mbak orang, setelah ditengkar mbak orang, padahal dia saudaramu atau bapakmu atau mbokmu atau adikmu atau anakmu tahu pula. Yo, common ground itu bakal hilang. Hilang di otakmu. Common ground itu nggak pernah hilang, cuman itu bakal hilang di otakmu. Aku nggak harus bertanya, cuman kan mungkin maksudku. Aku sebenarnya mau tanya, kenapa kok kon bisa suka mbak orang lain? Dan kalau misalnya dijawab karena kon punya common ground BDE, cik aku rasa hilang. Tadi aku punya sanggahan sih, gara-gara nyimpang ya, biasa nyimpang. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kenapa kan bisa suka sama orang? Oh iya, dan ketika common ground itu hilang, ketika common ground itu sampai semua hilang mas, ya semua hilang. Tapi kadang-kadang kayaknya masih aku nggak ngerti ini termasuk hilang apa enggak. Cuman kayak kasih aku benefit of the doubt ya. Kayak anggap aja ini semua hilang. Ada misalnya ya senang be orang terus mari ngono common ground ini gue hilang lagi hilang dari otakmu ya. Oke. Ini nggak semua hilang. Ya tadi lagi. Ini semua hilang enggak. Misalkan hilang. Terus kan nggak menyadari keberadaan common ground itu lagi kan. Ya. Dan kalau masih mikir oke lah ya wes lah, anggap aja semua itu benar sih wes tak omong no ya wes, berarti harusnya aku bakal bisa let go, aku bakal bisa ya wes selesai gitu loh. Kayak aku nggak punya something in common dengan dia ya wes nggak bisa loh, berarti wes selesai gitu loh. Anggap aja itu masalahnya lah, senang kayak antara orang sama orang lah ya. Common ground ini masih hilang, kayak aku nggak bisa lihat kamu di antara orang ini, di antara orang yang aku lihat ini sing aku aja. Ya kan mulai let go tuh akhirnya. Ya that's what's supposed to happen. Terus kenapa ambil aku sih tahu. Cuman kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak kayaknya. Tapi ya ini tak ulang lagi. Aku anggap aja kesembuhan common ground-nya hilang. Tapi harusnya common ground-nya nggak hilang. Soalnya common ground-nya kita perspektif dan itu nggak pernah hilang pada kita. Aku jadi bingung nih kalau ini basically kayak berusaha menebak common ground orang itu, common ground di perspektif orang itu masih ada apa enggak itu loh. Kayak aku nggak ngerti itu di mana. Ya pokoknya anggap aja orang A suka sama orang B mana kan. Terus orang basically ini klasik tayak lah ya. Orang B berubah dan kawan-kawan, terus orang A sudah tidak melihat ada apapun yang dia suka di orang A, gue suka ono kayak kebalik. Ya sekarang lah orang asing senang orang bisa berubah. Orang A sekarang nggak apa-apa di orang B sing aslinya bikin dia merasa kayak ya common ground sing bisa dilihat gitulah. Jujur aja masih ada, cuman common ground sing dulu dilihat itu hilang lagi malah kono ya. Ya sampai enak ya. Orang mungkin mikir bakal orang A ya kayak itu obviously kayak orang A itu bakal pergi misalnya ngono ya. Tapi kenyataannya enggak. Kadang-kadang ya itu masuk akal ya, tapi jujur aja ini benefit of the doubt terlalu gede sih, terlalu parah sih. Kayak ya itu jujur aja kan mungkin aku soalnya aku sih nggak dewe aku. Yo, itu berarti orang A masih melihat common ground di orang B, cuman common ground yang baru bukan yang dulu lagi mungkin. Dan itu ya tadi lah aku ngasih benefit of the doubt. Anggap aja sembuhan hilang. Misalnya sembuhan hilang ya. Sembuhan hilang, tapi ada orang A itu bisa bahkan melebihi yang sebelumnya kan. Dia bukan cuma sekedar pergi. Anggap aja kayak seorang jadi tolol lah. Gara-gara dia seneng orang. Itu kira-kira karena apa ya?
Kan iso bayangno to kayak ono orang sing kayak ngono. Tipikal film lah, tipikal drama lah. Apa ya? Dia berfantasi mbak otaknya dewe rasanya. Kayak basically anggapannya gini harus anggapannya orang bisa berubah benar-benar berubah mana ya. Tapi orang A tuh kayak masih jelas-jelas belani orang B. Iku Dan belani itu tuh sama extent itu sampai kon tahu lah itu gak masuk akal nih loh, ya enggak? iya. Iku kok bisa kayak ngono ya? Lek kon mau ngomong maksudnya berdasarkan jawabanku yang aku punya saat ini, iku jujur aja cukup cuman aku pengen ngalir lebih dalam lah. Tapi lek sing jawaban yang aku punya kayak gini, sementara saat ini ya, iku berarti orang A masih bisa melihat common ground di orang B, ya. Dia bisa melihat hal apapun sing bisa bikin dia. Tapi aku terlalu iku antara iku terlalu aneh loh. Iku inget mana toh? Iku dia mengira-ngira common ground loh. Iya. Coba tapi saya ini bayangin guys. Orang A seneng gak orang B. Ini aku bayangin kayak skenario realitas semua orang pacaran. Orang B ini sungguhan kayak us taek si KPK orang A. Misalnya kayak ngono ya. Iku jelas-jelas common ground iku kudu bukan hilang tapi kayak bahkan disupres, diusahakan untuk hilang sampai orang B. Misalnya kayak ngono. Oke. Tapi orang A kok jadi sembilan. Wah aneh loh. Lek kon ngomong, yo, kon sampai ngono nggak sampai gini. Harusnya kan kayak jelas-jelas orang, maksudnya sebagai pihak ketiga kan ngomong kayak, iki jelas-jelas kayak aneh ngono loh. Orang kenapa kok orang A itu bisa belani? Iki ada dua hal yang pengen tak serang tadi. Tujuan utamanya buat melihat untuk menghasilkan relasi itu untuk kelanjutan hidup. Itu pengen tak tinjau. Mari ngono. Itu lagi apa ya tadi? Dan gak bisa dilihat sampai A. Oh ya tergantung perspektif kan tadi. Iya. Tergantung perspektif. Mungkin aja yang A. Apa namanya? Oh ya, mungkin aku mau saatnya kayak mau mengagumi seberapa kuatnya perspektif ini. Kayak bahkan hal yang kayak sudah disupras sampai sing B. Itu masih. Jadinya sudah relatif kecil daripada apa sing umum lah. Misalnya umumnya aku kan minimal melihat ada 5 common ground yang bisa dari antara orang tersebut baru kan bisa menganggap kayak kan relatable misalnya. Dulu mungkin orang A melihat ada 10, ada 15, ada 20, ada 50 di orang B. Tapi setelah itu kayak berubah jadi 0 bahkan atau 1S berubah jadi 1 tuh akan berbeda dia. Tapi 1 itu jadi bisa powerful enough buat bikin dia jadi goblok. Dalam arti gobloknya maksudnya kayak yes ngono lah ya mau dia masuk kayak masih. Ya kan aneh gitu loh. Oh ya, aku sing lihat perspektif iku beneran perspektif gitu loh. Perspektif kan buah pikirmu dewek ngono. Ya kan? Itu pengen tak tarik masian ke bawah itu. Makanya tadi aku sing pertama itu masalahnya perspektif semua orang ini asal mulanya pasti jadi hasil sama. Pokoknya itu sing pengen tak cari lah. Kayak ada satu hal pada orang sing mereka punya perspektif sing jujur aja itu kayak aslinya itu berpusat ke sana semua. Sementara ini kan jawabanku untuk ya itu tujuan hidup. Anggap aja cuma sekedar untuk kelangsungan hidup ya. Anggap aja cuma sekedar untuk kelangsungan hidup ya. Berarti orang akhirnya melihat bahwa ini jalan sing lebih masuk akal buat mencapai kelangsungan hidup daripada opsi kedua. Dan itu mungkin rada masuk akal ya. Jadi kan ada pasangan hidup ya. Misalnya kalau umur 40, 20 ya semuanya orang lah ya. Ya mungkin opsi itu bakal lebih masuk akal ya. Ketika kan opsi untuk tetap klingi terhadap seseorang yang bahkan kamu groundnya lagi disupras sampai DE itu mungkin terlihat lebih masuk akal demi kelangsungan hidupmu daripada opsi satu. Udah ninjir goblok. Udah nih. Jadi kita ngomong apa? Kamu mau nge-recall apa? Pertanyaanku tadi why do we like others? Oh ya. Ya itu. Iku saya tulis di note-inku. Oh, kok mikir ini? Ya tadi aku kan inget apa ya sing nge-trigger aku tadi. Buat nulis ini. Aku cerita apa? Kayak asal aku barusan lihat kalau enggak lihat terus sih. Enggak aku barusan baca mungkin saya ada 2 sih. Ini tapi satu ini setelah aku menulis hal tersebut di HP-ku. Tapi ini juga ada hubungannya sama itu. Ya aku pesen konten aku lihat di YouTube, ambil satu lagi sebelumnya aku tuh aku lali tapi dari mana sih nge-trigger. Mungkin aku barusan kayak impress gitu kenapa kok orang bisa dalam tanda kutip do extreme stuff for others. Kayak kenapa? Kayak oke aku mau kayak aku disukai orang, cuman kenapa kok orang ini kayak tahu ya sebenarnya ya udah gak maksud. Mungkin aku barusan ngeliat di mana jadi paling atau enggak aku kan.
baca kayak gitu kan. Yang satu lagi sing barusan ini aku lihat hari ini ada yang ngomong gitu. Orang literally kayak ngeluar, kalau kan mau ngomong sekedar sisi uang ya banyak, tapi lah dari sisi effort hitungannya bulanan. Apa enggak? Kan ngomong apa awalnya kata kerja? Gak ingat. Ono uang. Orang sing belani ke orang lain iki dari segi uang ya mungkin rada ya akeh sih, maksudnya lah sekedar akeh. Tapi maksudnya kalau kan mau ngomong ada yang lebih tinggi ya ada yang lebih tinggi ya, effortnya juga sih ada yang lebih tinggi. Cuman ya intinya ini sih barusan aku lihat itu ya kayak duit paling sekitar nah kan ngomong sampai 100.000, oh nggak yakin lah 100.000, tapi rasanya di 50.000 paling, enggak lah 20.000 paling, semuanya puluhan ribu kayak ya atas dolar. Dan Mister Beast internet itu kayak jual ngasih island harganya 800.000, coba bayangin lah. Aku nggak ngerti, itu jelas-jelas bukan 800.000 itu jelas-jelas bukan dari ya apa ya, itu yes dia harus ngelakuin, dan memang dia dari awalnya nyatanya kan kayak basically giving stuff to others ya. Nggak sing aku lihat sing satu lagi enggak sing serius masuk kayak ini jelas-jelas bukan cuma sekedar kayak karena kerjaan dia ya pasti enjoy gue banget ya, dan aku bakal enjoy dia pasti enjoy gue banget, dan aku kalau ngelakuin itu ya aku bakal enjoy banget ya. Aku ngasih 10.000 100.000 ke orang ya aku bahagia gitu. Karena aku gak ngerti itu kenapa. Dan satu lagi ya aku ngerti tadi sehingga aku melihat diri di situ lah ya. Itu jujur teori pernyataan itu sama cover lumayan akeh sanggahnya. Jadi sangat-sangat negatif, kayak teori itu sangat egoistik gitu, sangat ya kayak manusia ini sangat careless ke orang lain, tapi rasanya kenyataannya memang masalah dia itu banget sekarang. Ya relate terus kan. Iya. Terus yang satu lagi ini orangnya ya klasik lah kayak YouTuber terus tahu orang sing relatif sakit kayak kanker dan kawan-kawan, kepala sport saya tahu malah foto di video kalau ya bisa bayangin lah. Terus kemarin tapi dia ngasih effort banyak sih, bukan tapi sih mas, banyak sih ngasih effort, pokoknya dia ngasih effort kayak prepare hadiah ulang tahun yes, dan tiba hadiah ulang tahun itu months ahead plannya dia itu months ahead paling ngono. Ya tenan di plan gue nah, dan dia kayak ya effortnya ya sampai perlu travel, sampai perlu kalau sekedar kayak brain power itu lumayan tinggi itu kan ya. Kalau sekedar brain power sih di luang kayak itu tinggi harus itu kayak tinggi itu kayak project bulanan yang dia lakukan itu brain power kurang money power kurang sing lainnya ya. Kayak satu orang yang dia nggak kenal ya, maksudnya definisi ini apa ya maksudnya ya maksudnya dia video call dan dia barusan ketemu pada saat hari ulang tahun, jadi ya sama kayak gini sekarang ke semua orang ada di online ya kayak mana lah, dan aku tahu tersebut merasa seperti apa nggak ngerti lah ya. Dan aku bisa langsung tinggi kayak itu, dan itu bisa bikin aku seneng, itu bikin dia seneng. Dan itu nggak masuk akal kan. Itu masuk akal maksudnya karena aku sebagai manusia ya aku masuk akal, cuman kayak sebagai non manusia aku kayak nggak masuk akal nggak sih? Ya aku nggak bisa ngerti perasaannya dia gimana sih. Tapi kan modern maksudku kayak oke lah aku ngerti sebagai manusia, oke lah mungkin kalau aku bantu orang sih sangat aku kasihani dan aku sangat itulah aku bakal sangat bahagia, apalagi itu bisa bikin dia bahagia banget gitu kan ya aku sangat bahagia pasti. Kan kontribusi budek kono. Oke, aku lihat sebagai non manusia, kayak aku melihat ada event seperti ini, aku bingung. Kenapa kok orang ini mau melakukan hal seperti itu kepada orang yang sama-sama, basically sama sekali nggak kenal gitu. Time spend-mu itu kayak relatif kecil banget. Time spend together maksudnya, sebenarnya. Saya ngerti tolak ukur kenal itu seperti apa, cuman ya itu salah satu tolak ukur kami. Anggap aja itu salah satu tolak ukur lah. Aku ngerti definisi kenalin dia, aku ngerti definisi teman, aku ngerti kayak keluarga sendiri, definisi keluarga yang paling konotak, yang paling denotatif, itu ya nggak ngerti aku seberapa.
Aku cuy jadi bingung. Oke ini nyasar cuman ya. Yang paling denotatif sedarah lah ya, gila tuh. Sedarah itu terlalu luas biasanya. Iya, kamu keluarganya lingkup apa? Lingkup keluarga ini. Terus mau di mana kan? Kita semua bersaudara. Holy shit. Oh my god. Iya, aku seiman, saudara seiman tuh mati kon. Kakak, aku masih belum mau mencampuri urusan agama. Huh. Oh ya, aku wedine sing kon ngomong, bukan wedine. Aku menganggap itu banyak terjadi nih ngomong tentang perspektif. Tapi kan nyanggaya tadi perspektif itu muncul pasti gara-gara ada sesuatu yang kalian sepakati untuk sama gitu. Ada sesuatu dari kalian yang membuat Kamu punya perspektif tertentu itu lah kayak ya basically, akhirnya memunculkan perspektif itu gitu. ya semua hal itu diwujudkan secara apa ya, the embodiment of your goal itu dari dalam bentuk perspektif. Embodiment itu asik apa sih itu kalau di Nah, tapi perwujudan apa manifestasi. iya manifestasi mantap itu sih biar aku pernah lupa lah saya. Pengejawantahan. Iya aku juga pernah lupa lah itu. Iya. Oke, bisa ingat. Oke, kon ingat aku soalnya tadi aku nyari kata itu lagi dan oke. Singkat ya, aku embodiment pertama kali ini. Oke. Tapi itu banyak nggak sih yang terjadi kayak apa? Aku ngomong apa mang? Interpretasi. Perspektif. Oh iya, perspektif goblok. Nah, perspektif itu kan banyak nggak sih yang terjadi karena angan-angan dan imajinasi pribadi yang sampai membuat dia tanda kutip buta dengan realitas yang ada. Imajinasi itu apa? Imajinasi itu yang mau definisikan sebagai imajinasi pokoknya apapun sih. Holy. Apapun sih yang belum terjadi. Apapun sih yang belum terjadi tapi bukan mana. mbok susun rangkaiannya di otakmu. Aku berusaha counter itu, tapi nggak kepikiran apa ya. Iya, soalnya itu yang sering di komen sama orang kayak gitu. Tapi ya nggak salah, maksudnya aku berusaha counter bukan karena kayak yes, aku berusaha ngasih. Ya emang semuanya imajinasi nggak sih? Emang terus sama kenapa kalau imajinasi? Aku pengen ke situ cuma aku tadi berusaha ngasih contoh. Ada nggak gitu? Kayak ketemu contoh. Ya tapi ya itu. Ya emang kenapa? Maksudnya kalau kenapa? Emang kenapa kalau imajinasi? Ya berarti itu udah dia nggak mendasarkan common ground realitasnya. Loh. Itu dia membuat sendiri buah pikirnya. Iya, terus? Misalnya dia sudah nge-suppress yang B, sudah nge-suppress itu beneran 0, udah nggak ada. Terus yang si A itu membuat sendiri padahal nggak sesuai realitas yang nggak ada tadi. Akhirnya yang membuat A tetap merasa dia passionate sama si B. Ya itu jenenge perspektif kan. Ya subjektivitasnya ada di situ kan. Ya benar. Ya aku setuju ya. Tapi tadi kan ngomong seakan-akan itu di luar. Itu udah kayak di luar apa ya? Itu nggak ada di common ground-nya gitu. Kayak ini kayak di luar di orang gitu dah. Common ground kan literally yang kedua belah pihak miliki kan. Tujuannya itu kan relasi tanda kutip. Tadi apa? Aku ngomong common itu. Common ground di antara orang-orang yang melakukan hal. Aku ngomong itu common ground tadi itu di antara orang-orang A. Jadi ada banyak orang A apa ya? Ada banyak orang A ya.
banyak orang-orang yang sama-sama ditinggalkan jadi goblok dan mereka semua kayak punya alasan tertentu kenapa kok mereka melakukan hal tersebut. Itu mereka semua tuh berdasarkan dari satu common ground yang sama. Kok banyak orang A? Ya aku kayak gitu tadi. Jadi misalkan ada banyak orang yang orang ini tetap melakukan hal tertentu kan, tetap melakukan hal itu karena dia berpikir kalau misalnya orang begitu banget. Yang ini mikirnya kayak gitu, yang itu mikirnya kayak gitu. Tapi mereka sama-sama berharap misalnya yang jadi pernah melihat apapun lah ya itu deh. Sama-sama berpikir bahwa B mengharapkan C punya, bla bla bla. ya punya pikiran tapi mereka semua itu punya common ground yang sama ya gitu tujuannya. Langkah untuk tetap memutuskan berharap sama B itu langkah yang paling baik untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan mereka itu tujuan yang sama. Nggak ngerti. Common ground di antara banyak orang yang bukan common ground antara A sama B. Kalau common ground antara A sama B emang apa sih yang maksud? Aku nggak ngerti. Common ground antara A sama B ini ya oke. Ya memang A ini nggak bisa lihat B ini ya maksudnya secara common groundnya masalah common ground perspektif itu jadi guys. Aku kesandung dari situ lagi common ground perspektif nggak sih ngomong. Kenyataannya common ground itu pasti ada, cuma bedanya mereka bisa lihat apa enggak. Kalau sing A nggak bisa lihat lagi ya, sing B udah nggak, sing kita yang udah nggak bisa lihat lagi common groundnya. Tapi sing A masih bisa lihat. Kita sebagai pihak ketiga udah nggak bisa lihat lagi common ground antara A sama B. Tapi mungkin orang masih bisa lihat ya kawan-kawan gitu. Dan kalau mau ngomong lah misalnya jadi common groundnya udah nggak ada aslinya gitu loh. Terus dibuat-buat ada. Masalah common ground itu pasti selalu ada kan kita. Ya perspektif itu kan. Iya disclaimer, ini sempat ngomong juga. Common ground itu pasti selalu ada. Iya. Common ground pasti selalu ada. Oh iya. Tapi aku ngejebaknya ke itu tanda kutip relasi karena common ground itu berusaha disadari oleh kedua belah pihak. Aku makanya kejebak. Ya apa nek common ground itu dari perspektif satu orang tok ngono. Ya nggak jadi relasi, jadinya kayak kita suka sama orang online. Orang itu nggak tahu kita siapa, cuma ngomong follow dia gitu loh. Ya aku nyantol common ground itu sesuatu sing I see what I want to be, I see what bismillah. He's doing what I like to do gitu. Tapi kan nggak pernah ngelakuin itu. Ngomong aku suka apa yang dilakukan dia, padahal nggak pernah bodoh tapi kon pengen jadi kayak dia, kon pengen jadi kayak dia. Humans are stupid. Harus semangat. Kalau kan nggak semangat itu biasanya pokoknya itu yang aku suka dari orang-orang yang apply itu kadang-kadang sih mesti banyak hal yang aku mereka itu mesti semangat titik mesti semangat. Dan aku bisa bikin orang lain lebih engage ke kon, sangat lebih engage ke kon. Kalau kon ngomong, kalau kon nyari itu basically ke arah confidence ke arah kon bisa ngelihat hal yang lebih bisa relate ke aku. Jadi karena aku confidence, mungkin ke arah situ. Kalau aku ke arah kemana ya? Kon semangat toh, kon ngomong dengan lantang, intonasi pakaian, bahasa tubuh itu nunjukin kon confidence. Confidence ini ke arah mana? Mungkin lah secara evolusi ke arah alpha male dan kawan-kawan kayak ngono ya. Cuman pokoknya kan sekarang ke Iku basically aku bisa kayak confidence ini apa ya? Terus aku bisa jawab dulu coba. Telat aku harus ikut takut dulu baru dijawab. Jadi jawab sih baru tak kasih tahu pertanyaannya apa. Aku lagi jalan. Pokoknya ya itu sih aku sering mereka semuanya mesti confidence tinggi. Apa? Confidence tinggi. Dari mana? Dari pokoknya sing mesti yang itu dari pokoknya talk louder asal punya ngalu talk louder apa mana bahasa tubuh intonasi ekspresi iya ojo confidence maksudnya semangat kan loh ojo kayak
aja kayak Udi lah misalnya kan Udi aku ngomongin kan Udi terus kan confidence lah misalnya kan Udi gitu loh What? aku nggak ngerti tapi kayak gini apa ya gini kamu tahu nggak tapi gini dari perspektif pokoknya kan ngomong secara lantang jelas kayak terang-terangan dulu aja kayak ya mau nggak maksudku Ya terang-terang. Ya terang-terangan. aku lo bingung aku selama gak ngomong cepet kayak gini dan seingatku ya hal yang pernah aku ngomongin ke diriku dan aku bisa kayak gini cuma satu jujur apapun yang aku merasa aku agak sulit nggak flow kayak gini relatif lumayan cepet gimana dulu Iya kayak kena tes cepet sih. ya maksudnya itu harusnya kayak dari seminggu lalu paling relatif semangat aku merasa relatif semangat ya Iku aku nggak punya tujuan buat kayak kan berusaha meningkat lo confidence semua aku nggak punya tujuan kayak tujuan itu aslinya tujuan tapi aku jujur apapun sih yang mau omong no apapun sih yang otakmu itu ya terang-terangan ngomong no kalau kon takut kayak ojo mencaut no otakmu dari itu loh kayak alas paling dia gak bisa ya apa ya kalau kon tahu lah dia itu bakal gini tapi kan aku berusaha menutupi itu kan mencaut dirimu deh misalnya kayak Cek tunggu. Iki caranya ganti. halo. Ih, kok hilang? Halo. Ya, wes. Ya, aku bingung ya. Aku sadar lah misalnya kayak cara ngomongku lebih cepat lebih gak ngerti ya lebih apa ya. Lebih membara semoga gitu lah. Ya, saya tak ngomong ke diriku itu bukan berusaha aku mau ngomong ke diriku kan jadi jujur ojo mencaut no takmu apa pun sih mau ngomongnya misalnya kayak apa ya contoh mencaut lagi aku bingung jadi bengkel aku mikir aku terang-terangan ngomong aku tak mikir sih ojo diem ojo kan bingung misalnya kayak aku lagi mikir kan ya aku diem mikir aku ngomong kan aku tak mikir padahal aku tahu kayak dalam tapi ya ini kesulitan mikirku aku udah sakit ganti next topik misalnya kayak mana data aku ya harusnya aku terang-terangan ngomong aku gak ketemu kayak aku harusnya ngomong terang-terangan kayak cuma aku akhirnya cuma ngomong ke kon apa namanya tak mikir sih mana ya harusnya sih ngomong nonton itu ya aku terang-terangan ngomong aku tak mikir sih tapi kira saya kesulitan misalnya kayak mana kira saya Ya. Soalnya sampai sekarang aku juga ketemu apa sih tak cari. Jadi ya pakai aneh lah informasi. Kan mau connect topik atau kan mau apapun ya terserah kan. Kan menunggu aku ya karena tapi aku rasa baik. Misalnya aku itu jujur. Itu terang-terangan jujur. Ini cepet tau kok. Oke. Contohnya kayak gimana? Tapi aku apa ya tujuanku itu bukan buat jadi konfident jadi ngomong tapi tujuanku buat ngomong jujur. Tapi keluarnya kayak gimana? Aneh ya. Aku nggak tahu. Bentar. Apa? Aku dulu kayak gitu nih, terus nggak tahu sekarang masih kayak gitu ya, harusnya masih kayak gitu. Apa? Dulu menang pak. Aku berusaha nggak ada contoh lagi. Ini caut no kan dewek contoh apa ya? Kayak mengingat kembali dahulu. Don't child yourself itu pasti ono contoh coba tak cerita. Aku nyari contoh kayak don't child yourself. Halo. Iya. Keren kayak apa misalnya kan suka buka itu tutupnya botolnya apa pun lah. Cicik. Kita coba mana? Misalnya kayak mana? Kalau kita pakai tangan gue sakit lagi. Kayak iso sih biasanya. Aku misalnya buka dapat sosok kayak iso misalnya kayak aku suruh. Iya. Kita awal kayak iso aja deh. Entah kenapa itu angel loh. Iku ilmu banget sih kenancane goblok. Juga ya itu angel sih. Sakit tanganku pak. Merah. Ya misalnya kayak kembali. Misalnya jajal kayak sama gue mana lah kayak aku raw kayak iso. Aku harus kayak misalnya ngomong cerita. Semoga gak salah aku misalnya ngomong ya. Betul aku ragu ya kayak gini nggak tidak terlalu gede. Misalnya ya sih itu terang-terang ngomong aku biasanya kan sampai kayak gimana sih kita coba sih misalnya kayak gimana
Mending keluar kayak ngono. Itu tujuan utama aku kayak ngono asli kayak kau jujur. Kayak pas membohongi dirimu sendiri kan ngomong misalnya. Ya kayak kan ngomong kan tahu lah apa sih nggak tahu itu keluar berlawanan sama sini mulut bukan berlawanan tapi bisa kayak kan dengan semacam menutupi apa asal mana lah kayak sing nggak tahu itu yes omong noy lah terang-terangan. Dan misalnya kan ngomong aku mulai kayak ngerasa ngomong dewek ya kan terang ngomong saya boleh merasa kayak ngomong dewek apa lagi enggak tahu ya. Masalahnya susah hal-hal sing kayak sing tak lakukan lagi susah buat dilakukan di paksaan sosial sing kayak maksa kita buat nggak boleh ngomong kita nggak tahu itu nggak nyaman kayak aku susah ya. Padahal kenyataannya aku nggak tahu ya aku dengan jalan ngomong nggak ngerti gitu loh. Oh interview iya kan pernah ngomong masalah itu Ya coba lah aku nggak interview terus maksudnya aku secara pribadi aku sampai saat ini aku lebih prefer buat tangan ngomong aku ngerti aku bisa apa kenapa ngerti orang sedang bisa apa. Hal yang dianggap bullshit itu menurutku sungguhan dan hal yang dianggap orang sungguhan itu menurutku bullshit. Aku bisa gini aku tahu ini aku tahu itu kan tahu tak aku nggak ngerti loh. Kok yakin kok bisa bohongi diri sendiri lah. Karena kono di kalau misalnya sing dek apa namanya Dunning-Kruger effect kan kono di peak of dumbness gitu kan ya gimana misalnya ternyata kan ada di peak of dumbness itu dan kalau kita selama dan kemudian besar kalau kan lagi SMA dan kan belajar dan kan memang asli ini seharusnya nggak ngerti dan kan harusnya belajar dan kan ngomong kan ngerti itu rasanya kemudian besar kan lagi di situ gitu. astaga sedih. Aku suka tapi jujur aku enjoy jadi jujur sampai beberapa tapi itu aku nyaman lah ya wes mungkin ikut aja ini basically kayak mereview hal-hal yang dulu pernah diomongin dan lumayan hal yang lumayan apa ya kayak punya hard opinion kene review itu DT ambek hal baru bukan hal baru juga sih kayak yang tadi sih tak sebut itu apa why do we like others itu pertanyaan baru dan dikasih latar belakang ambek latar belakang why do I think of that ya mungkin latar belakangnya tok jawabannya ya anak jawaban ini cuman itu sangat itu bukan tujuan yang bukan jawaban yang aku cari sih jawaban yang aku cari basically kembali lagi ke tujuan hidup di karya apa sama kan nggak tahu nggak sih kenapa kon dia senang apa sama tadi kan nggak tahu kenapa kon dia senang ya jawabannya sementara itu ya karena keluar pemikiran baru sih bukan pemikiran baru ya apa ya nggak ngerti apa ini sebenarnya pokoknya hasilnya nggak sadar lah misalnya perspektif itu lumayan kacau ya baik dari segi karena tadi kan urusannya kayak kan aslinya kan jawabannya kan kan melihat dirimu di orang lain ya lah kayak relasi kan ke arah situ ya itulah secara bahasa lainnya kan ya kan sadar bahwa kan punya common ground ya kan punya hal yang sama common ground ini rada rewel ya kan ada urusan perspektif kayak karena common ground itu kan sampai betul aku punya common ground apalagi botol yang kan punya sendiri ya enggak common groundnya lebih tinggi daripada botol yang lagi di toko gitu aneh dong tapi kenyataannya kayak ngono kan pasti bakal jauh lebih susah ngeliat botol lagi di bencana daripada botol sing di bencana padahal aneh toh aku juga penasaran sih validasi mbak ini loh validasi yang kita keluarkan terhadap diri sendiri mbak orang lain itu apakah bisa menjawab fungsi keberadaan orang lain kan? Dan seberapa penting validasi itu bagi kehidupan bukan bagi manusia. Aku jadi pengen nggak tahu validasi mbak relasi kok menurutku basically tujuan utamanya relasi terus validasinya ada di bawah relasi. Nah, makanya aku mesti dari dulu tuh pasti ada sesuatu validasinya gitu. Jadi aku kepingin sesuatu materi tentang validasi. Ya nanti coba dicari aja. Sekarang aku tahu apa yang aku mau cari.
Ya itu sih kan Nah, nyimang-nyimang banyak pertanyaan sih kalau sekedar kalau jadi topik judul itu judulnya bisa macam-macam nih kayak iso jadi lebih like address terus kayak tadi bahas kayak nyimbang mbak nanti mah jauh-jauh sih aku kayak gitu anak iman anak mempertanyakan iman anak wawancara anak kayak yang bang bahas jadi aku jadi kepikiran satu pertanyaan lagi kayaknya ini basically driven ambek masalah gini loh gini ini rada susah lagi nah, misalnya aku punya gini aku rada kata ya kayaknya punya tujuan ya kayaknya punya tujuan dan badannya kayaknya diajarkan untuk mencapai tujuan tersebut ya dan jujur aja badannya kayaknya nggak efektif dalam mencapai tujuan tersebut bisa aja kayak mereka aku rusak nanti dikasih narkoba kayaknya mikir tujuannya kayaknya aku untuk dapat narkoba sebanyak mungkin bahkan ya enggak badannya kayaknya aku paling aku diklat kayak aku bahkan tapi ya aku bahkan harusnya aku nggak ngerti mencapai tujuan apa enggak aku jadi nggak ngerti. Oh, kamu kan mikirnya iki bentuk lain dari addicted ngono ta? Enggak bukan aku bingung tadi oke kalau kan ya jelas lah ya jelas narkoba itu nggak baik kalau misalnya kayak mana ya iya lah kenapa nggak baik karena aku membunuh kon misalnya kayak mana jadi narkoba itu nggak membunuh kon aku baik sebagian tinggi sekali loh kasih aja sih mana ada berlebihan karena aku jelas-jelas bikin kon badanmu suka aku dan selama dia nggak memenuhkan ya silakan lah kenapa kan nggak ngelakuin itu kalau gitu kita lost control seringnya ya kan kita orang pihak ketiga misalnya ada misalkan suatu saat nanti bisa ada pihak ketiga yang bisa memberikan someday in the future ada pihak ketiga yang sangat-sangat bisa memantau hal tersebut penerimaanmu terhadap dalam tanda kutip narkoba ini apakah itu possible future jawabannya possible kayak contohnya kafein misalnya kafein ini misalnya sangat-sangat highly addicting dan kawan-kawan ya jujur aja dia addicting misalkan tapi kalau bisa mengatur dosisnya lumayan rendah sampai dia bisa bikin kon tetap merasa kon nyaman tapi dia enggak membunuhmu dan endingnya dilegalkan dan itu dibiarkan ya enggak dan kenyataannya kalau sekarang urusan ganja itu kan sudah dilegal kalau di beberapa negara ya kan jadi misalnya kan ngomong ya jelas lah ya Jeff narkoba itu nggak baik iya lah aku ini nyasar tapi sih mau tanya itu kayaknya dia punya anak dua lah kan bukan kayak gini ceritanya aku urut waktu dan urut bingung nanya nggak urut sih cuman kita kasih perlahan orang ngerti ya bicara ngasih aja seperti gini lah anggap aja aku ngerti urutannya apa lagi cuman ya kok kan kita lah berantakan harusnya kata ngerti lah makanya jelas tuh pokoknya ada tujuannya misalkan manusia aku punya tujuan awalnya asli ini punya tujuan misalnya nggak ngerti tujuannya apa cuman anggap aja kayaknya punya karena punya dan badannya kayaknya aku diprogram untuk bisa mencapai tujuan tersebut nah kayaknya tahu nggak misalnya badannya kayaknya aku berantakan untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan tadi ya nggak ya itu bukan ya nggak juga sih aku nggak ngerti badan pokoknya ini lah aku nggak ngerti badannya kayaknya berantakan apa enggak tapi yang pasti semua hal yang kita anggap mencapai tujuan itu harus difilter sama badannya kayaknya dulu dan kalau badanmu itu nggak nge-approve kan nggak ikut di luar tujuanmu bener nggak kalau badanmu itu nggak approve hal tersebut kan aku nggak anggap ikut di luar tujuanmu itu basically kan ngelakuin hal kan ini cara kerja di badanmu karena punya tujuan karena punya badan itu di program untuk mencapai tujuan tersebut caranya dengan cara setiap kali dia mendekatkan diri kepada tujuan tersebut dia bakal di reward dan dia semakin dia menjauhkan dia bakal dihukum ya enggak badannya kayaknya dihukum maksudnya secara chemical saya ya kayaknya bakal feel good dan kawan-kawan lah misalnya gini mendekatkan boy gue sedih apa dan kayaknya bakal takut lapar gitu kan ya pokoknya di program untuk mencapai tujuan tersebut sehingga aku nggak gitu apa nah masalahnya kalau kan ngomongin kayak gini kan kacau ya aku kayak gini lah aku nggak ngerti penyampaian kayak gini cuman basically kacau sih aku bingung sih cara nyampein tak coba lah pokoknya semua hal yang akhirnya semua hal yang mbak aku secara langsung difilter sama badanmu ya nggak kalau badanmu ngomong itu nggak baik ya kan nggak gede nggak baik semua padahal kan nggak ngerti deh aku mencapai tujuannya apa enggak ya contoh padahal kan nggak tahu iku mencapai tujuannya atau enggak ya
contoh kini diajarin untuk beranak cucu sebanyak mungkin misalnya. Ya kan kayak yang sebanyak orang ngono lho, ya enggak? Oke. Dan kan itu di reward sama badanmu bahkan kalau tersebut, ya enggak? Tapi kenapa itu bukan tujuanmu? Kenapa kok kita diajarkan itu tidak melakukan hal tersebut? Itu hal sing di reward sama badan, tapi dianggap bukan tujuan gini, ya. Oke, dari situ aku bisa mengkonklusikan. Dulu aku mikirnya, oh ya mungkin karena tujuannya ini untuk menciptakan advancement dalam tujuannya ini itu untuk tetap bertahan hidup sering berjalannya waktu. Jadi advancementmu itu bakal jauh lebih bermanfaat lah. Misalnya aku nge-spend waktu itu kayak sains daripada kayak ngonoan. Karena kayak human advancement itu jauh lebih cepat akselerasinya dengan teknologi daripada dengan seperti itu kan. Seperti itu kan mungkin kan kini main kombinasi kan, kini main kayak uji coba sampai ketemu sing bagus gitu loh. Dan itu jauh lebih lama daripada pakai teknologi, daripada teknologi. Mungkin kini pakai teknologi kan loh. Iya. Iku aku ini basically cara kerja aku sih, kayak aku berusaha ngelihat kenyataan ini mana sing direward mana sing enggak sampai aku bisa berarti tujuannya gini aku kayak ngono. Gini, soalnya aku masih nggak ngerti kan tujuannya gini apa. Dari situ mungkin aku tahu tujuannya gini apa. Oh, berarti tujuannya gini aku untuk hidup selama mungkin dari segi waktu ngono ya. Nilai kuasa saya aku. Ya apa ya? Nyampe ini berantakan sih. Tapi sampai kini kan lumayan ketinggalan lah ya, masih nyantol gitu lah ya. Tapi kok jadi selama mungkin? Soalnya advancement tadi lah. Iya. Itu cuma contoh kayak berusaha melihat kayak kini aku butuh kini di reward badan seperti ini, kini di reward badan kalau kini melakukan seperti ini, mungkin tujuannya kini aku seperti itu ya. Oh, mungkin tujuannya kita itu benar gitu kan. Iya. Jadi badannya udah disensor. Ya pokoknya tadi semua tak omongin aku aslinya kayak pokoknya semua hal yang dianggap benar itu perlu difilter sampai badannya kini benar. Iya. Udah dapat kok aku kalau badan itu badan sama. Ya. Nah, tujuan utama ngomongnya kayak jadi tujuannya kini itu untuk membahagiakan badannya kini atau mencapai tujuan tersebut. Aku bingung. Kayak misalnya kini someday kini tahu tujuannya kini, ya. Apa tadi kan kini punya tujuan gitu, tujuan hidup itu lah. Iya. Aku nggak suka tujuan hidup, mesti sebut berkali-kali. Aku sebut tujuan untuk ayah sama Tara ini. Nggak ngerti aku terus nggak tahu. Suka terus salah. Aku mau ngebete balik ya. Dan misalnya sementara tak sebut tujuan tuh. Misalnya kini seru tujuannya kini. Aku nggak ngerti ada apa nggak teman apa ya ada. Dan kini misalnya seru ya. Dan itu nggak disukai sama badannya kini. Apakah terus apa ngono? Apakah tujuannya kini aku masalah ya itu. Jadi kini itu tujuannya itu untuk membahagiakan badan kini atau mencapai tujuan tersebut jadi yang ngono. Sing harus kita lakukan. Karena kenyataannya ya memang semua hal untuk bisa sesuatu aku bingung. Tapi kan mungkin enggak. Misalnya kini sing ngono tahu tujuan ini ya. Tapi badan kini aku enggak nge-approve hal tersebut itu dianggap lebih jelek untuk mencapai apapun lah itu. Ini mungkin tujuan ini secara definisi apapun yang diinginkan badan ini. Jadi aku takutnya ya ini badan lama gitu. Iya loh, aku lah pernah ngomong atau apa kayak ini evolution sucks, aku pernah ngomong gitu enggak? Iya. Evolution sucks kayak mereka aku kayak works pretty bad gitu loh. Makanya kayak gini sana untuk apa kayak masih punya nafsu yang tinggi gitu loh sebagai manusia misalnya. Padahal itu no longer works untuk misalnya tujuannya kini untuk memperlama kehidupan kini di bumi. Aku nggak ngerti kenapa kini melakukan tersebut, tapi misalnya kayak gitu. Itu no longer works. It no longer the best way untuk mencapai hal tersebut. Tapi kini di otak kini aku masih diprogram untuk melakukan hal tersebut. Ya enggak? Masih ke situ nggak sih? Yeah. Ketika dulu masih masuk akal sensornya badannya gini, kalau iya suka badan kalau badannya approve, itu masih sesuai tujuan mereka untuk bertahan hidup ya. Tapi seiring berjalannya waktu aku nggak tahu. Sesuai enggak, karena badannya ini kayak basically terlambat gitu kayak. Jadi butuh waktu yang lama untuk
untuk menyadari lingkungan sekitar itu loh. Kayak ini bukan jalan yang paling apik gitu loh, kayak jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuanmu sing apapun lah ya, kamu nggak ngerti. Jadi susah kan. Jadi misalnya kini someday bakal ketemu tujuan ini, dan kini sungguhan tahu iki tujuan yang bener ya. Tapi aku gak di-approve sampai badanmu karena badannya kini dalam hidup terlambat. Terus ya apa? Basically, kayak misalnya aku jawab, oh ya sih aku not sesuai tujuan nih, jangan sesuai badanmu. Ya kalau gitu, berarti iki sing dalam ideal life ya, yang sesuai sama tujuan. Kan nggak bakal enjoy, karena badanmu nggak bakal ngirim beban. Iya. Oli, udah ini toh. Kadar kan sedih loh. Kayak kan ngelakuin semua hal yang disuruh sama, kayak kan hidup American Dream gitu misalnya. Kan cari uang sebanyak mungkin, kan punya rumah, kan punya apa, tapi kan kayak layak ngono rasanya. Ngono lah, tujuannya kan itu kayak ngono lah. How depressing gitu ya, how menyedihkan gitu sebenarnya, itu menyedihkan sih. Oh, padahal itu harusnya sudah ditolak lo sama band. Opsi satunya lagi, harus di-approve sama badannya dulu gitu. Harus di-approve dulu sama badannya gini, baru dia bisa jadi tujuan. Ini terlepas tujuan ini sama badan ini, aku udah lepas gitu. Soalnya kayak gini, mungkin aja aku salah karena untuk bisa menjadi tujuan, dia itu memang secara definisi harus di-approve dulu sama badan. Karena kalau nggak nah, ini jadi rapat tau. Terus kayaknya apa kayak dia jadi badan kayak suka nge-sex kalau misalnya, ya nggak? Kayak it's clearly no longer the best work kalau misalnya. Kalau gitu, tapi kan udah nggak apa sama ngomong loh. Saya tak terus nasi ya. Kok ingat aku, ini disclaimer, ini di luar hubungan keterkaitan antara tujuan sama definisi. Tujuan sama apa reward badan. Di luar itu ya disclaimer saya. Okay. Jadi kok ingat aku disclaimer ini. Jadi kayak if this is LC kok ya. Mau nggak maksudnya? If disclaimer dan bla 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 else, jadi disclaimernya tidak berlaku, ya itu apa? Jadi ini kan mau ngomong else ya toh. Aku mau ngomong pokoknya disclaimer ini berlaku, ya. Maka nggak roy benda itu else apa else. Oke, if disclaimer ini berlaku, jadi ini di luar keterkaitan antara reward badan sama tujuannya, nggak punya keterkaitan. Kini tahu tujuannya gini dan kini tahu cara kerja reward badannya gini dan kini lumayan tahu lah saat ini, lebih tahu daripada aku lebih tahu. Maksudnya chemical shop aku lebih gampang ditebak daripada lebih tahu macam itu lah ya. Oke. Aku nggak ngerti, aku tahu aku nggak ngerti apa ini susah. Sedih rasanya, otakku hancur. Banyak autokoreknya. Iya, autokoreknya terlalu banyak. Brain, I keep working. Makanya aku tahu tujuanku dan aku tahu reward aku disclaimer dewek aku tahu aku nggak tahu kan loh. Maksudnya langsung apa dewek loh, kan ngomong kan tahu barusan aku tahu kan nggak ngerti gitu aku langsung. Iya kan, dia kan kenal deh deh apa ya. Susah ngomongnya susah jadi. Aku mau ngomong aku tahu lagi, cuman aku tahu kalau aku nggak ngerti bukan. Aku belum ngomongin dan aku mikir ngomong. Tapi kalau kamu ngomong sendiri nggak takut nggak sih kalau ngomong kamu tahu? Enggak, aku ngomong ya, aku aslinya nggak ngerti nih. Misal kita tahu tujuannya gini dan cara kerja reward badannya gini, ya. Kalau misalnya, oke, terus tujuannya, terus aku tanya, mana sih harus kita lakukan gitu? Ini harus nge-follow sing mana? Kalau misalkan kini nge-follow tujuannya gini, kok at some point misalnya ada tujuan sih nggak di reward sama badan, oke lah, misalnya semua yang overlapping kan bagus gitu, semua tujuanmu di reward sama badan, oke, kayak works fine gitu. Tapi kalau tujuannya kalau nggak di overlap sama ini terus ya apa? Kan harus gimana gitu, misalnya ya tadi karena laku harus yang menurutmu tujuan hidupmu yang paling ideal, tapi badanmu nggak ngomong kasih ke kon nggak enjoy bahkan. Tapi ya apa? Balik aneh. Nah misalnya tujuanmu itu untuk nge-follow badanmu, terus kayaknya kayak dia jadi kayak ngasih setiap hari nggak lah, berarti kayaknya dia jadi kura-kura, dia jadi kura-kura lumba-lumba. Lumba-lumba, kenapa kok lumba-lumba? Lumba-lumba lah itu
bukan homo, poli. Suka poligami. Oh. Bukan homo apa? Mono, homo. Homo poli. Kok bingung? Ya sih ku aneh tau kan kayak ya apa ya kayaknya tuh gak susah itu jadi gini deh misalnya kayak tapi dia tapi jadinya seperti itu. Oke lah kini bisa bahkan kini masih bisa ngomongin aku kayaknya tujuan yang salah gitu ya. Jadi tujuannya kini apa untuk nge-follow badannya kini aku rasa itu salah lah nggak kini kan kayak ngebrak sama kawan-kawan juga karena kayak setiap kali kini ngelakuin hal tersebut kayak badannya kini reward. Wah, atau nek ngono bisa nggak badannya kena jadi sampai adaptasi, nggak tahu ya aku ini sudah sampai manusia sekarang sudah sampai adaptasi atau enggak, soalnya kan dulu manusia poli, sekarang tes karena budaya yang ada, nggak tahu ya pokoknya aku nggak tahu tuh. Dipaksa kok. Iya dipaksa jadi mono sumpah, makanya itu banyak yang ya ikulah pas Otaknya masih belum. Ayo orang bingung nih, kira ikut di follow. Aneh tau, saya ngomong gini nggak oleh mono itu ngomong. Saya ngomong gini nggak oleh poli itu sopo. Dan apakah itu benar kan? Kalau misalkan secara reward otak, secara reward badan ya itu salah bahkan dia nggak. Ya makanya ini muncul banyak penyimpangan yang didasarkan pada pemahaman mono. Iya, ini seakan-akan kayak the people who has higher power itu tahu tujuannya gini. Dan kini dipaksa untuk mencapai tujuan tersebut, tapi kini sebagai orang-orang yang itu rendah itu kini nggak akan tujuannya gini. Dan kini dipekerjakan. Maksudnya cara kerjanya kini itu berdasarkan reward badannya kini. Dan ketika itu nggak align dan seringkali nggak align, ya terjadi kayak gini gitu, ya nggak? Iya. Ya itu mungkin yang bakal terjadi. Karena kita sudah. Ya oke, itu berarti kan tujuannya kini itu yang bener yang pertama sih tak sebut ya itu tujuan bukan reward badan. Ya usahanya mungkin itu lebih ke situ ya. Tapi aku lali deh nganternone kenapa kok budaya ini muncul. Disclaimer ya, tanya lah masih disclaimer tamatin lagi tamatin lagi. Nah jadi lah misalnya tadi lah disclaimer mereka nggak ngurusi keterkaitan antara keduanya, nggak ngurusi keterkaitan antara tujuan sama reward badan. Yep. Nah sekarang di film pertama itu ada keterkaitan antara reward badan sama tujuan. Iya aku bukan barusan mikir sedikit pikiran suwe sih, cuman kayak aku berusaha menyampaikan ekon dalam lumayan tapi berantakan banget, makanya susah untuk nyampaikan ini. Disclaimer sama Tina ya, berarti ada keterkaitan antara reward badan sama tujuan. Iya nggak pernah tahu ya, berarti gimana ya, berarti badannya kini aku mikir enggak, masalahnya ini nggak pernah tahu apa-apa dulu, ini nggak pernah kayak ini nggak itu di zaman ketika ada para nabi dan tidak dapat ilham dari Tuhan, dan sekalipun itu terjadi ini bakal highly doubted juga. Anggap aja satu-satunya cara kini buat mengetahui tujuannya kini itu dengan cara minta lakukan itu kayak nggak ada sebutannya apa, pokoknya kini mengambil contoh, kini mengetahui badannya kini aku nge-reward kayak gimana Tuhan kayak gimana kayak aku lagi gini di reward, aku lagi gitu dihukum, aku lagi gini di reward, aku lagi gini dihukum, aku lagi gini di reward, aku lagi gini dihukum, kayak semuanya aku dilakukan sampai kini tahu sini kini aku naik ini spesifik berdasarkan aku semua ya. Itu lah jelas ada keterkaitan. Basically tujuan gue itu tak buat berdasarkan reward badannya gini. Iya kan? Jadi semua ya kalau kan ngomong gimana kalau dia nggak overlap ya itu secara nggak bisa, karena secara definisi kalau dari disclaimer yang ini dari else yang ini nggak ada if apa else dari else yang ini itu tujuan itu memang diderive dari ya badanmu, jadi nggak bisa deh nggak align. Kalau misalnya nggak align ya itu berarti bukan tujuanmu ya. Jadi diturunkan dari badanmu ya. Aku disclaimer kan ini lebih terjangkau kayak maksudnya buat aku lebih bisa berangkat dari sini daripada berangkat dari sini terpisah.
ya aku dapat dari mana lah kayak ngono, karena nggak ngerti aku mau ya apa ya, aku harus tahu dulu dan Ya gitu lah. anak selektif lek Tapi sekalipun berarti pertanyaan ini ke bawah itu ya, misalnya aku bayangin if Elsa tapi aku takut sih terlihat ya apa ngono apa ditiras dari badan. ya susah ya. Ya kan mikir mana yang contohmu tadi. Ya itu contoh paling pas sih, soalnya basically kayaknya diajarkan selama berpuluh tahun untuk melakukan hal seperti itu kan. Bukan ribu ya, nggak ada apa million nggak ngerti aku, million minimal nggak tahu. Rusak Ya karena ya aku ngomongin evolution impact, tapi aku mau nggak mau yang direct. Nah siapa harus ngedirect itu dari mana sih Pak? Susah loh. Ini basically secara nggak langsung aku berusaha membahasakan aku nggak ngerti dari itu pun di mana itu ya kayak iya mungkin pada waktu ini akhirnya aku ngomong kayak pola kayak apa sih nggak mikir no kayak kurang lebih. Dari jalan pertama ini dari jalan badan. Gimana cara gini tato itu begini? Latar belakang. Salah satunya caranya ini gitu. Ya, ini aku ngomong banyak toh, pasti ya salah. Tapi moro kon berubah memandang sing seperti kon ketika kon 25 tahun kon memandang ini buat apa? Aku untuk sekarang aku memikir itu kayak sangat disayangkan. Tapi aku nggak tahu aku nanti mau mikir apa. Iya. Oh, enak saya gitu basically kalau misalnya kamu ngomong ini pujian BTW ya, siap sih. Tarik nafas, buang. Dan bentar. Ini hal sing langka terjadi, jadi siap mental musik. Ya nanti aku ketawa nggak berhenti. Oke. Siap. Ini harus pernah tahu, cuman basically kalau aku orang yang mau dengar dan itu lumayan mesti, kini kesamping nasi keingin tahuanku mengenai manusia kita pengen apa dan deh, sampai gimana sih, mana lah. Ini kan suka didengar itu sampai nasi, oke, kan aku dengar, aku mau dengar, aku nggak ngerti kan dengar apa nggak, cuman kan at least kan bisa bikin kelihatan kayak kan aku mau dengar. Disclaimer lah itu sudah betul dan aku jujur dengan tangan. Ya nggak apa-apa, kamu nggak tahu kan? Gue nggak ngerti soalnya. Iya benar itu. Aku dianggap salah sih, aku nggak suka abis sosial lagi. Ya gimana? Ya aku mau ngomong itu fakta objektif. Ya. Soalnya aku dulu aku ya bukan dulu ya, mungkin dulu ya mungkin di podcast sekali dah dulu tengah malam. Oke ngomong apa sih? Mungkin bukan di saat ini juga, mungkin kayak di pas event aku pernah mikir kayak secara nggak langsung kayak ngoper. Aku nggak tahu dari mana aku bisa begini, cuman kayak ngoper kan Rani ambil Lian. Soalnya kan masih pernah ngomong ke aku sih, cuman ya endingnya aku ya pasti kepikir lah. Cuman ya aku nggak ngerti kapan ini, pokoknya bukan dalam kurun waktu beberapa saat setelah aku nge-compare, tapi mungkin beberapa waktu setelah aku berinteraksi sama Lian sama Rani mungkin. Oh iya, kan kamu barusan nggak sih berinteraksi sama Rani secara intensif mungkin? Ya, terus sadar ya bedanya itu terus kan mendengar ini kan pasti bikin kan feel better about yourself kalau misalnya kan masih nggak misalnya kan sama mereka berdua ya terus itu saya nggak mikir no. Tapi apa ya, bagiku mereka juga mau dengar gitu. Aku nggak tahu ya, ya itu bagiku. Ya mungkin segini guys, toleransimu jauh lebih tinggi guys mengenai urusan itu. Kau expect semua orang aku bakal mungkin lebih baik daripada konten, mungkin aku nggak mereka semua, iya. Karena mungkin kau memang terlalu rendah, atau memang kau aku bagus mungkin.
Ya aku tahu gengsimu itu tinggi ya. Iya nggak Bukan apa-apa. gengsi, aku bercanda, cuma ya mungkin aja bener gitu loh. Mungkin coba dikonsiderasi gitu loh. Aduh. Aduh. Ya memang itu apa namanya mental sih. Kayak dan itu dalam tujuan mencari informasi ya itu benar kayak anggap aja semua orang punya informasi semua nggak punya kan itu memang benar orang itu pasti punya informasi semua nggak punya. Aku merasa pengakuan itu kayak proses apa sih tak ngomongin apa. Aku nggak ngerti prosesnya tembus apa enggak cuman ya ada sebuah proses gitu loh. Kayak mau proses aku nggak ngerti. Aku tuh ngomong cuman aku tahu aku nggak ngerti. Aku nggak mau ngeklaim kalau aku tahu. Jadi akhirnya kayak karena aku tahu nggak ngerti apa sih bola aku dong. Cuman aku kan bisa bikin aku mikir aku silakan kayak mana udah. Ya. Oke. Jadi gue bagus lah. Oke. Kalau mereka juga mendengar ya pasti mereka mau dengar. Aku yang mau dengar bisa lebih dia cerita atau rasa kayak kayak idealku banget dan semua pertanyaanku kayak bisa jawab dia dan dia punya suara sendiri. Aku yang mau dengar deh. Karena basically aku kayak ketemu orang yang aku versi idealnya. Ya enggak. Aku ketemu orang yang kayak punya pengetahuan sing aku pengen dapat dan dia mau mendengarkan aku dan kayak dia punya highly interest ini gitu juga dan seperti aku kayak punya high interest ini ya aku mau dengar ya mau kayak aku kayak menemukan diriku versi yang idealnya yang aku pengen. Egois banget ya manusia. Egois banget lah kayak berdasarkan apa sih kayaknya punya aku punya ngerti aku punya siapa sebagai gitu buat ya Lah aku mau tidur ya nggak tahu besok sore fuck ya jadi rekornya tak kirim ya awan nggak tak kirim semua iya enggak tungguan kok udah jangan gitu annoying nanti oke ya udah ya